Ya, shalom, selamat siang semuanya. Wah, rame ya. Saya berpikir karena long weekend jemaat banyak yang berliburan dan hari ini lumayan rame. Tepuk tangannya buat kita semua yang hadir di tempat ini. Dan hari ini berhubung sepanjang 2 bulan ini kita bahas, gereja kita membahas tentang manusia dan dunia. Manusia yang tinggal di dunia ini. Dan mengkonek dengan tadi video tentang Bible study, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan seringkali kita bertanya tentang kalimat pertanyaan ini biasanya pada waktu kita memasuki umur yang baru, benar gak? Biasanya kalau yang generasi Z mungkin tidak mewakili ya, tapi yang semakin bertambah tua, terutama saya, mungkin muka kelihatan muda tapi sebenarnya saya umurnya sudah tua. Bulan April lalu saya berulang tahun, dan pertanyaan ini muncul, padahal seringkali saya sudah tahu jawabannya. Tapi pertanyaan ini seringkali muncul, apa ya tujuan Tuhan ciptakan saya ya? Saya udah buat apa ya setahun kemarin? Dan tahun ini saya mau buat apa ya? Kan seringkali pertanyaan itu muncul pada waktu kita bertambah umur, bertambah tua. Tapi sebenarnya pertanyaan ini bisa kita tahu dan kita ketahui dari the original plan. Yang tadi Bible study bilang, original plan, sketsa awalnya. Dan itu ada tertulis di Alkitab. Mari kita buka di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata seperti, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini sebenarnya kita sudah tahu tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia itu apa. Ada 2 hal saudara. Yang pertama, kalau bold, yang pertama menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Artinya segala karakter Allah itu ada di dalam kita. Saudara, dari seluruh ciptaan Tuhan tidak ada loh yang setara, selevel dengan manusia. Kenapa Allah menciptakan serupa, segambar dengan dia? Agar kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan bukan dari itu, Tuhan bisa menikmati juga hubungan dengan kita. Seperti hubungan seorang bapa dengan seorang anak. Tujuan yang kedua, saudara. Di sini ditulis beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Seringkali kita berpikir tujuan manusia beranak cucu doang, bertambah banyak. Tapi kan gak sekedar itu. Ada kata penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tujuan yang kedua, to rule and spread God's kingdom as a royal priesthood. Tuhan kasih kita otoritas dan kuasa pada waktu manusia pertama kali diciptakan. Pada mulanya kerajaan Allah itu ada di Taman Eden. Ya kan? Ada di Taman Eden. Tapi kata Tuhan gak boleh stop di sini nih. Harus keluar dari Taman Eden. Karena ada kata penuhilah bumi. Harus keluar dan memenuhi bumi. Agar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Bukankah ini sesuai dengan apa doa Tuhan Yesus ya? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ini tujuan awal yang sebenarnya harusnya kita tahu saudara. Balik lagi kita pengen gali lebih dalam. Apa tujuan utama Tuhan? Di belakang ada gambar God's ultimate goal. Tujuan utama Tuhan. Saudara pernah membaca Alkitab penuh? Dari Kejadian sampai Wahyu? Boleh angkat tangan? Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara pernah membaca penuh, sebenarnya kita bisa menarik loh garis besarnya. Kalau bahasa teologinya the meta naratif. Gambaran besar Allah kenapa Tuhan menciptakan semuanya ini. Karena Alkitab itu sebenarnya bukan sekedar basic instruction before leaving earth. Bukan manual guides, kita sebentar lagi akan ke sorga. Tapi Alkitab itu berisi satu kesatuan cerita
yang di dalamnya ada rencana dan tujuan Allah yang akan digenapi melalui hidup kita. Di gambar ini dibagi menjadi 4. Jadi kalau saudara baca penuh, kita akan lihat ada 4 bagian yang Tuhan buat di dalam cerita di dalam Alkitab. Ada namanya penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Saya akan bahas secara singkat aja. Di bagian kotak Adam, Eve di Taman Eden, itu ada di bagian penciptaan dan kejatuhan. Di kotaknya kemah Musa, kemah Daud, bait suci Salomo, ini bait suci yang pertama. Itu adalah gabungan kemah Daud dan kemah Musa. Dan Immanuel, ini Yesus sendiri. Allah beserta kita, ini ada di bagian penebusan. Ini adalah perjalanan penebusan dari kemah Musa sampai Immanuel dan sampai pemulihan segala sesuatu. Itu New Jerusalem, Yerusalem baru. Di mana nanti kita akan di sorga memerintah bersama Allah Bapa. Saudara ingat tujuan awal, berarti kan Tuhan lagi membalikan ke tujuan semula. Memerintah bersama Allah Bapa di sorga. Kalau saudara tarik benang merahnya dari cerita ini, dari cerita perjalanan penebusan ini, kita dapatkan benang merah Tuhan menginginkan suatu tempat berdiam. Dia pengen berdiam di antara kita. Dan puji Tuhan lewat karya salib penebusan Yesus di atas kayu salib, Tuhan mencurahkan roh-Nya. Dan sekarang roh itu tinggal dalam kita. Makanya ada firman Tuhan berkata kita adalah bait suci. Roh itu tinggal dalam kita. Memang belum sempurna saudara. Karena kita belum ketemu muka dengan Tuhan. Balik lagi ke tujuan awal. Makanya posisi kita sekarang ini kalau saya garis bawahi tanda panah. Posisi kita sekarang ini ada setengah dari perjalanan penebusan. Nanti kita akan masuk ke arah pemulihan kembali. Dan pada waktunya kita akan bersama Allah Bapa memerintah di sorga. Semua katakan amin. Dan hari ini saya nggak akan bahas ini karena akan panjang banget. Ini seperti training saudara. Dan saudara mungkin bisa ngikutin Bible Study nanti tanggal 24 Juni. Biar lebih tahu nih maksudnya apa ya tujuan Tuhan menciptakan saya. Tapi saya ingin membahas satu khotbah yang simple, sederhana dan aplikatif. Yang saudara bisa praktekkan dalam hidup saudara. Dan saya diberkati dengan khotbah Pastor Andi di minggu pertama, mensurgakan bumi. Ada satu bagian ditulis menampilkan rasa Tuhan atas dunia ini. Khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Rasa Tuhan. Mari kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih, berkati, urapi, buka telinga hati kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beberapa bulan lalu saudara, tepatnya di bulan Maret, saya bersama tim dari Grow Center Church, kita melakukan pelayanan ke Vietnam. Bersama Pastor Andi, Pastor Lia, Pastor Doni, dan mereka orang-orang Vietnam diberkati luar biasa, gereja-gereja di sana mereka haus dan lapar akan Tuhan. Meskipun negara mereka adalah negara komunis, jadi kita sempat diam-diam, bukan diam-diam ya maksudnya, ya karena kita tahu ini negara komunis jadi kita tidak boleh terlalu ramai. Dan puji Tuhan mereka diberkati, tapi saya tidak mau menjelaskan hal tersebut. Tapi ada satu tempat yang sering kita datangin. Oh udah langsung muncul gambarnya lagi. Saya baru menjelaskan, nanti saya terlalu duniawi banget langsung munculkan makanan. Jadi ada satu tempat yang sering kita datangin ke Vietnam. Saya ke Vietnam sudah 3 kali. Dan setiap kali ke Vietnam kita selalu datang ke tempat namanya restoran Bunca. Saya nggak tahu cara ngomong gimana, Dakim gitu. Tapi ini isinya daging babi. Memang babi itu nggak pernah salah saudara. Ini enak banget. Jadi makan daging babi dan disuguhkan dengan semacam kayak ya kayak bihun-bihun segala gitu. Mereka nggak makan nasi. Dan ini enak banget. Ini foto saya bersama Pastor Andi dan tim pertama kali malam itu datang dan langsung makan jam 8 malam. Dan waktu mau pulang ke Jakarta, malamnya kita makan lagi di sini, Bunca. Tapi saya baru menyadari saudara, waktu saya lihat foto ini dan sempat ada beberapa orang, Son ini Michelin Guide loh. Michelin Guide, saudara tahu Michelin Guide, Michelin Star. Saya lihat, ini kan gambar, lihat ada orang yang pakai ban, kayak ban, ini kan gambar perusahaan ban motor. Kenapa ini tiba-tiba Michelin Guide? Dan ternyata usut demi usut saya mencari tahu, ternyata Michelin Guide itu asalnya dari perusahaan
ban motor di Perancis. Jadi mereka membuat buku namanya Michelin Guide, Andrew Michelin. Buku pertama mereka itu berwarna biru di tahun 1900. Bukunya itu cuma sekedar panduan untuk pengendara mobil. Awalnya buat pengendara mobil agar tahu tempat bengkel ban mobil di mana, tempat bengkel, tempat restoran, tempat penginapan. Awalnya si Andrew Michelin buat buku Michelin Guide seperti itu. Tapi tahun 1926 dibuatlah buku Michelin Guide yang warna merah, yang sudah terjual 30 juta kopi lebih, yang kita bisa lihat, dan saudara pun kalau melancong ke luar negeri selalu mencari restoran Michelin Star kan. Rasanya enak, bener gak? Rasanya pasti konsisten, karena penilaian untuk mendapatkan Michelin Star itu bukan penilaian yang ecek-ecek, ini penilaian kelas dunia. Dan ada satu penilaian, screening yang mereka tetapkan untuk sebuah restoran dapatkan Michelin Star. Rasanya harus enak dan konsisten. Jadi setiap saudara atau pelancong wisatawan yang pergi ke sana mendapatkan rasa yang sama ketika mereka melakukan screening ini. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita yang kita jalani ini sebagai orang Kristen, bukankah kita punya buku panduan yang terbaik? Bukankah kita punya buku panduan yang kita bisa tahu dan merasakan rasa Tuhan yang terbaik buat hidup kita? Ya, buku itu namanya Alkitab, saudara. Dan itu bukan terjual, bukan 30 juta, bahkan lebih miliaran. Tapi seringkali kita nggak tahu ini buku guide yang terbaik. Tapi seringkali kita lupa untuk membaca di tiap pagi. Kita lupa. This is the best guide yang kita bisa tahu, kita bisa merasakan apa itu namanya kasih, apa namanya itu iman, pengharapan, dan pengampunan buat kita semua. Dan begitu banyak ada tokoh-tokoh di Alkitab yang kita bisa tahu, mereka sebagai contoh buat kita, bagaimana mereka tinggal dalam dunia dan menggenapi tujuan utama Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi ada satu tokoh, saudara, yang sempurna dan tidak bercacat celah, yang menjadi contoh buat hidup kita. Tokoh itu namanya Yesus. Jesus is the best guide. Wow, is the best guide and true example why we living in this world that we can learn. Yesus itu tokoh yang menjadi contoh buat kita. Kenapa kita harus hidup di dunia ini, di bumi ini? Saudara, Yesus datang dan lahir ke bumi. Dia 100% Tuhan. Tapi dia 100% manusia kan. Dia menjalani apa yang saudara jalani layaknya sebagai seorang manusia. Yesus tinggal di dunia 33,5 tahun, saudara. Alkitab mungkin tidak mencatat di umur 12 sampai umur 30 apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya, saudara, Yesus melakukan layaknya orang-orang Yahudi pada saat itu. Mungkin tiap seminggu sekali dia pergi ke sinagoga untuk beribadah. Atau mungkin buat ukuran Tuhan Yesus mungkin seminggu 3 kali 4 kali ya, datang ke rumah doa dan segalanya. Karena saking pengen tinggal bersama Bapa di sorga. Setahun sekali dia pasti ke Yerusalem, ke bait suci, membawa korban bakaran. Dan di Alkitab dicatat Yesus sebagai anak tukang kayu. Saya percaya di umur 12 sampai 30, mungkin bukan di umur 12, di umur 20 tahun ke atas, Yesus pasti ada di marketplace sama seperti saudara. Bekerja sebagai tukang kayu, membantu the father business. Ayahnya Yusuf sebagai tukang kayu, sebagai furniture. Tapi pada waktu umur 30 tahun dia memulai pelayanannya. Saudara bisa baca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan itu mencatat secara detail. Apapun yang dia katakan, dia ajar, dia lakukan. Saudara tahu dia selalu bilang dari mana? It's from my Father. Apapun yang dia lakukan, dia selalu bilang ini dari Bapa. Yesus bilang, aku tidak pernah melakukan sebelum Bapa lakukan terlebih dahulu. Aku nggak pernah berkata-kata sebelum Bapa yang bilang terlebih dahulu. Dan doa Yesus yang terkenal, yang kita tahu sampai sekarang adalah doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga. Buat apa Yesus lakukan semua itu selama pelayanannya? Agar setiap orang yang mendengar, melihat, dapat merasakan rasa Tuhan sebagai seorang Bapa itu seperti apa. Agar setiap orang yang berada di sekitarin, hey, this is the Father. Ini Bapa loh. Ini Bapa yang bukan pemarah atau pendendam. Tapi Bapa yang penuh kasih dan maha penyayang. Ini Bapa bukan Bapa yang jahat. But He is a good Father for you guys. Dan selama 3,5 tahun saudara, apa yang dikerjakan Yesus dalam pelayanannya? Yesus sedang merestore, memulihkan identitas kita sebagai seorang anak. Dan Tuhan sebagai seorang Bapa. Berkali-kali Tuhan selalu mention, it's from my Father. It's because of Father. Dan sampai pada karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Roh tersebut dicurahkan di antara kita. Dan roh itu yang menjadikan kita, saudara semua adalah anak. Katakan semua anak. Kita adalah anak dan oleh roh itu kita dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita bisa menikmati hubungan layaknya seorang anak dengan seorang Bapa. Dan Tuhan Yesus sedang merestore itu semua. Memang belum sempurna saudara. Tapi roh itu ada, tinggal dalam kita. Bahkan Alkitab mencatat kita adalah bait sucinya. Roh itu tinggal dalam kita semua. Saya akan menceritakan suatu cerita di Alkitab. Saudara pasti pernah mendengar cerita ini. Bahkan di sekolah minggu, cerita ini pasti anak-anak sekolah minggu pasti sering mendengar ceritanya. Ceritanya tentang Zakheus saudara. Sabtu lalu kalau saudara mendengarkan Grow Inward, saya sedikit share tentang Zakheus. Jadi sebagai preview aja mungkin saudara sudah mendengar di Grow Inward. Tapi kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara boleh garis bawahi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan sedikit menggali lebih dalam tentang kisah Zakheus. Saudara mungkin sering mendengar kisah Zakheus. Kita cuma tahu nih Zakheus cowok pendek yang pengen lihat Yesus dan karena pendek, karena semua kerumunan dan harus naik pohon ara. Tapi saya pengen gali lebih dalam. Karena seperti Pastor Timmy bagikan di minggu lalu, kalau kita baca Alkitab pasti seru banget saudara. Saudara akan tahu latar belakang cerita ini seperti apa, penulisan kenapa Rasul Lukas membuat cerita ini. Tapi saya akan mulai dengan background Zakheus. Kita akan mulai dengan Zakheus background. Saudara, orang-orang Yahudi itu percaya loh, nama itu berkat. Mereka selalu percaya nama itu punya arti. Jadi nggak sembarangan kasih nama. Makanya saudara kalau tahu tentang Yabes, artinya sakit kan. Dan itu membuat muncullah ada doa namanya doa Yabes. Karena buat dia itu seperti kutukan terhadap dia sebagai orang sakit. Karena ada doa Yabes dan Tuhan memberikan favor. Nama itu adalah berkat. Ini harus kita tahu ya biar kita mengerti. Arti nama Zakheus adalah yang murni dan saleh. Tidak bersalah. Agak kontras ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, Zakheus itu seorang kepala pemungut cukai di Yeriko dan sangat kaya. Jadi pada zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka dalam penjajahan.
Dan bangsa Romawi itu punya bukan bawahan ya, termasuk kayak staf ya, kepala pemungut cukai itu termasuk di bawah pemerintahan Romawi. Dan para pemungut cukai pajak pada umumnya dibenci oleh sesama orang Yahudi karena dianggap bekerja sama dengan penjajah Romawi. Dan di saat itu Zakius sering melakukan pemerasan dan mengambil lebih daripada yang seharusnya. Dan sesuai aturan hukum Taurat, perbuatan yang dilakukan Zakius itu adalah dosa. Yang pertama, Zakius punya cap sebagai pengkhianat. Ya jelas, dia udah tahu dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi dia berdiri di sisi Romawi dan mengambil pajak dari sebangsanya, orang-orang Yahudi. Cap yang kedua, dia adalah orang berdosa. Karena sesuai hukum Taurat, mengambil lebih daripada yang seharusnya, memeras, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara nangkep? Biar kita tahu. Dan di cerita ini, kita akan gali lebih dalam. Ada 3 point of view dari cerita ini yang kita bisa lihat. Point of view yang pertama itu adalah point of view Zakius. Itu represent the world, dunia. Buat dunia, kesuksesan itu adalah harta, tata, dan bukan Raisa ya, cinta. Filmnya ada soalnya. Harta, tata, dan cinta. Mereka akan berusaha menghalalkan segala cara untuk dapatin itu semua. Dan buat mereka itu fair dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa cuci uang dikit-dikit. Gak apa-apa korupsi dikit-dikit. Gak apa-apa jilat atasan dikit-dikit untuk mendapatkan jabatan. Buat dunia is okay because buat mereka kesuksesan itu harta, tata, dan cinta. Mereka akan berusaha dapatkan hal tersebut. Point of view yang kedua, itu mostly people do and think that this is the right thing to do. Itu represent netizen. Saudara tahu netizen itu begitu kejam ya. Ada salah dikit, handphone, komen. Woi, salah lu itu. Woi, dosa itu. Woi, gak boleh seperti itu. Komen kita kayak begitu kejam. Kita dengan gampang mudah menghakimi untuk melihat sesuatu yang salah. Kita layaknya seperti Tuhan. Komennya begitu kejam. Apalagi sekarang ini saudara, sedikit kesalahan aja rasanya penghakiman itu begitu banyak. Benar atau enggak? Benar kan? Sedikit aja saya salah. Rasanya tertuduh banget. Dan orang-orang, ini point of view mostly people think that this is the right thing to do. Tapi ada point of view yang ketiga, yaitu Yesus. Itu represent the church. Saudara semua di tempat ini katakan amin. Represent growth center church di tempat ini. Represent yang harusnya point of view sebagai Yesus, sebagai the church. Kita menjadi garam dan terang dunia. Mari kita gali lebih dalam lagi Tuhan. Bagaimana dunia bisa merasakan rasa Tuhan melalui hidup kita. Kita melihat 3 point of view ini dan saya pengen menjabarkan dari Jesus Guide. Tadi saya jelasin Michelin Guide, this is Jesus Guide. Gimana dunia bisa merasakan rasa yang terbaik atas hidup kita. Saya bagi menjadi 3 hal saudara. 3 hal simple yang Tuhan Yesus lakukan. Hal yang pertama itu adalah showing up. Di situ ditulis how many people look down and reject Zacchaeus. But suddenly Jesus showing up and look up to Zacchaeus. Berapa banyak orang di saat itu yang memandang rendah terhadap hidup Zacchaeus. Ya jelas, dia punya label pengkhianat dan orang berdosa. Semua orang menjauhi dia. Semua orang menolak dia, gak mau berada di sekitar dia, gak mau muncul ada di dalam hidup dia. Saudara bisa merasakan betapa kesepian Zacchaeus. Coba kita bayangin ya saudara, kita berada di point of view Zacchaeus. Coba sekarang semuanya kita tutup mata dan berpikir, wah Zacchaeus, kita berada di point of view Zacchaeus. Saudara pasti akan merasakan begitu sakitnya, begitu rasanya penolakan terhadap hidup dia. Dan gak pernah ada orang yang muncul dalam hidup dia. Dan tiba-tiba Yesus muncul
dan memanggil, Zakheus, segeralah turun. What? Saudara, kalau di point of view Zakheus, waktu mendengar kata, Zakheus, segeralah turun. Saya membayangkan ya sebagai Zakheus, wait, kalimat ini begitu akrab ya. Tidak pernah ada orang yang memanggil nama saya begitu lengkap. Zakheus. Kenapa saudara? Tadi saya udah kasih tahu, arti nama Zakheus itu yang murni, saleh, dan tidak bersalah. Ya jelas, buat orang-orang Yahudi memanggil nama Zakheus itu jijik banget, bener gak? Rasanya kayak gak mungkin gue manggil nama lu Zakheus, gak bersalah. Jelas kelakuan lu bersalah. No, gue akan manggil nama lu pengkhianat dan berdosa. Dan setiap kali dia keluar dia mendapat hinaan, cacian seperti itu. No one gak pernah manggil nama dia dengan nama sebenarnya itu Zakheus. And suddenly Yesus lihat ke atas, dia bilang, Zakheus, segeralah turun. Kata itu begitu akrab buat di telinga dia. Karena selama ini gak pernah ada yang manggil dengan nama. Mungkin ada yang manggil dengan nama Pak Zakheus. Ya saya gak tahu di kultur Yahudi manggil yang terhormat itu seperti apa. Tapi manggilan Pak Zakheus itu seperti ada motivasi. Karena dia punya harta dan kuasa saudara. Dan kalimat berikutnya apa? Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pertanyaannya saudara, Yesus sama Zakheus saling mengenal gak? Enggak kan? Zakheus mungkin tahu Yesus itu siapa? Karena dia mendengar kabar-kabar KKR tentang Tuhan Yesus. Harusnya kalimat yang lebih sopan, lebih beretika untuk orang yang belum kenal. Harusnya Zakheus, segera turun. Boleh gak aku menumpang di rumahmu? Benar kan? Harusnya seperti itu dong. Ini kan gak kenal. Harusnya pertanyaannya, boleh gak aku menumpang di rumahmu? Tapi Yesus memberikan statement, aku harus menumpang di rumahmu. Saya membayangkan posisi Zakheus, memori itu muncul. Sebelum dia menjadi kepala pemungut cukai. Ada sahabatnya, ada teman yang dekatnya. Pernah berkata seperti ini. Zakheus, lu di mana? Di rumah. Gue ke rumah lu ya sekarang. Gak ada kata boleh kalau untuk seorang teman dekat yang kenal. Hari ini gue mau makan ya, numpang di rumah lu. Atau mungkin teman saudara, "Oi bro, gue di depan rumah lu. Ada makanan apa?" Karena begitu dekat, begitu akrab. Yesus itu bukan SKSD terhadap Zakheus di saat itu. Tapi Yesus berkata mewakili Tuhan sebagai seorang bapa. Bapa yang sudah kenal jauh sebelum Zakheus lahir. Bahkan pada saat dia lahir, pada saat jatuh ke dalam dosa. Bapa tahu tentang Zakheus. Bapa sedang memanggil kepada Zakheus. Aku harus menumpang di rumahmu. Hal yang kedua saudara, yang Yesus lakukan. Create a safe place. Menciptakan tempat yang aman dan nyaman. For Zakheus, rumah dia itu adalah tempat yang aman dan nyaman. Kenapa saudara? Saudara, Yesus di saat itu sangat terkenal. Yesus banyak melakukan KKR demi KKR. Banyak melakukan mujizat kesembuhan. Banyak melakukan mujizat mengusir setan dan segalanya. Dan Yesus bisa dibilang dia adalah rabi, guru yang agung. Atau mungkin kalau sekarang bisa dibilang dia semacam tokoh spiritual yang besar di saat itu. Coba bayangkan berdiri di posisi Yesus saudara. Sebagai POV Jesus. Yesus bisa gak milih tempat yang nyaman buat dia? Karena kan di sini ada 3 point of view. Ada netizen, ada Yesus, ada Zakheus. The sinner. Semua orang jauhin ini. Dan buat netizen harusnya gak boleh dideketin nih orang. Jauhin terus. Yesus bisa gak ketemu tempat yang nyaman, aman buat dia? Bisa. Bisa aja dia memilih, ke rumah salah satu muridku di Yeriko yuk. Bisa kan? Dia kan banyak murid di Yeriko mungkin. Atau mungkin ketemu di sinagoga aja yuk. Yang lebih aman dan nyaman, yang tidak merusak image dia sebagai tokoh spiritual yang sangat besar pada zaman itu. Tapi Yesus memilih tempat yang aman dan nyaman buat Zakheus.
Kenapa? Karena Zakheus di luar, dia tahu rasanya ditolak. Dia tahu rasanya dicaci maki, saudara. Dia tahu berapa banyak hinaan demi hinaan terhadap hidup dia. Begitu takutnya penolakan dia. Dan buat Zakheus di luar itu gak nyaman. Rumah dia itu yang nyaman buat dia. Makanya ada ayat saudara di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus sendiri, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus tidak peduli dengan posisi dia sebagai tokoh spiritual yang besar pada saat itu. Yang Yesus peduli, Yesus sayang sama Zakheus. Yesus pengen muncul, hadir, dan ada di dalam rumah Zakheus. Hal yang ketiga, boleh minta pemain musik maju semua. Excellent service. Mau repot. Seperti di Michelin Guide, pasti restoran-restoran yang punya Michelin Star pasti pelayanannya luar biasa. Saya ada sekarang karena ada orang yang mau repot sama hidup saya. Saudara bisa duduk di tempat ini ada sekarang karena ada orang yang muncul, hadir, dan mau repot sama hidup saudara. Ada orang yang mau nemenin curhat saudara. Ada orang yang WhatsAppin saudara, Bu, ke gereja yuk hari Minggu. Dek, ke gereja yuk. Bro, ke gereja yuk. Bro, datang cool yuk. Tiap minggu tetap setia tuh WhatsApp. Meskipun saudara mungkin saat itu gak mau datang ke gereja. Ada seseorang yang mau repot doain saudara. Saudara kandung juga bukan, ya gak sih? Ngapain doain gue? Gue bukan saudara lu. Ngapain doain gue? Tapi ada orang yang mau doain buat saudara. Saya ada sekarang karena ada gembala kul, ketua youth yang mau repot sama hidup saya. Saya bisa berdiri di tempat ini, saudara, saya dulu duduk sebagai jemaat yang di belakang. Saya anak dari keluarga yang broken family, cerai 2 kali mama saya. Saya berpikir gak ada pengharapan, saya gak punya talent yang banyak, saya gak bisa worship leader, singer, musik dan segalanya. Mungkin gak ada orang yang mau lihat hidup saya, tapi ada orang yang peduli dan mau repot sama hidup saya. Pastor Andi mau repot sama hidup saya. Mungkin orang-orang berpikir saya adalah anak dari Pastor Andi karena mirip. Tapi sebenarnya dia bukan bapak kandung saya, saudara. Saya anak rohani, iya. Tapi Pastor Andi mau repot sama seorang Wilson. Mau nemenin curhat. Terus ajak saya makan. Sampai saya gemuk waktu itu. Puji Tuhan saya bisa kurus kembali. Tapi di balik itu semua, buat apa Pastor Andi mau repot sama hidup saya? Anak juga bukan. Yesus mau repot sama hidup Zakheus, saudara. Hei, Yesus ada plan gak stop di Yeriko? Gak ada. Mungkin kalau PA di situ, mungkin Petrus. Yesus kan gak ada stop di Yeriko. Yerusalem. Karena saudara kalau tahu cerita selanjutnya, Yesus akan ke Yerusalem, akan ditangkap dan disalibkan di sana. Dan tiba-tiba Yesus stop. Bukan hanya stop dan ngobrol sebentar di bawah pohon ara. Numpang di rumah Zakheus. Buat apa? Buat apanya seorang Zakheus? Kepala pemungut cukai. Berdosa, pengkhianat bangsa. Karena buat Yesus 1 jiwa itu berharga, saudara. Buat Yesus 1 jiwa berharga. Buat Yesus, Zakheus berharga buat dia. Makanya ada satu statement, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus rela tinggalkan 99 domba untuk menyelamatkan 1 domba. Karena harga 1 jiwa itu berharga, saudara. 1 orang bertobat, bukankah seluruh surga bersuka cita? Bukankah pada waktu saudara bertobat, Tuhan bersuka cita atas hidup saudara?
Dan seringkali kita gak menyadari hal-hal itu saudara. Begitu berharganya Zakius buat Tuhan. So what the end of the story? Dari hal apa yang dilakukan Yesus. Kita baca sendiri terjadi pertobatan. Zakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Identitas Zakius being restored as a son. Identitas Zakius dipulihkan kembali menjadi seorang anak. Makanya tadi saya minta garis bawahi, Zakius ini adalah anak Abraham juga. Kalau anak berarti sedang menggenapi tujuan utama Tuhan. Karena hanya seorang anak yang bisa berkomunikasi dengan seorang bapa. Yang punya bisa menjalin hubungan dengan seorang bapa. Ada dua hal yang terjadi saudara, saya akan tutup ini. Dua hal pertobatan yang dialami Zakius. Yang pertama public declaration. Zakius sedang duduk dan tiba-tiba bangkit berdiri. Dia melakukan public deklarasi kepada semua orang yang hadir di sana. Untuk apa saudara? Karena ini adalah salah satu cara untuk merestore identitas dia sebagai seorang anak. Dan membangun kembali kepercayaan di tengah komunitas dia. Sometimes kita butuh namanya public declaration. Sabtu lalu saya melakukan baptisan terhadap 6 orang. Dan sometimes mungkin itu public declaration kita kepada dunia. Kepada keluarga. Kepada banyak orang. Bahwa kita sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Sadar gak sadar itu public declaration kita buat dunia, buat orang sekitar kita, buat komunitas kita. Dan ada hal yang kedua Zakius lakukan, itu restitusi. Saudara, ada hukum Taurat orang Yahudi berkata, kalau ada seseorang yang mengambil lebih daripada yang seharusnya, dia harus menebusnya, harus melakukan restitusi, mengembalikan jumlah nominal yang sudah ditentukan. Pada saat itu Zakius bangkit berdiri dan berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apa yang kuperas, dia melakukan restitusi. Akan kukembalikan 4 kali lipat. Iman tanpa perbuatan adalah mati saudara. Waktu kita memutuskan dengan bertobat, harusnya ada perbuatan yang kita lakukan untuk berbalik dari yang lama. Menuju something yang Tuhan lagi siapkan. Itu tujuan utama Tuhan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Dan kita lihat Zakius mengalami pertobatan di hari itu juga. Terjadi keselamatan bahwa ini adalah anak Abraham juga. Saudara boleh bangkit berdiri, saya akan tutup. Beberapa dari kita mungkin pernah ada di point of view of Zakius. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami pertobatan, kita mencintai Tuhan, melakukan komitmen untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kita sedang menikmati rasa Tuhan di waktu-waktu penyembahan saudara. Saya pun pernah ada di point of view Zakius saudara. Saya tahu rasanya ditolak, di-reject. Saya tahu rasanya kebencian yang begitu banyak dalam hidup saya. Tapi Tuhan pulihkan semuanya itu. Saya gak tahu, mungkin di tempat ini ada point of view Zakius di tempat ini. Mungkin ada saudara yang hadir di tempat ini, merasakan penolakan demi penolakan. Kayaknya hidup gue gagal terus ya. Kayaknya gue terus melakukan dosa ini, kayaknya gue gak layak. Saya cuma berdoa di tempat ini saudara. Yesus yang sama sedang memanggil saudara di tempat ini. Yesus yang sama berdiri dan memanggil saudara di tempat ini. Zakius, segeralah kembali. Aku mau numpang, aku mau tinggal di dalam hidupmu. Hei Zakius, segeralah kembali. Aku harus tumpang tinggal di dalam hatimu. Saudara mau buka hati saudara. Mau terima keselamatan itu. Mau izinkan Yesus itu tinggal dalam hidup saudara.
Mungkin saudara di tempat ini ada point of view as the church mewakili gereja. Pertanyaannya saudara, maukah saudara dipakai menjadi imamat rajani? Mau menampilkan rasa Tuhan itu atas dunia ini? Tuhan, saya begitu percaya ada banyak begitu Zakius di luar saudara, yang mungkin saudara kenal di lingkungan kantor, di rumah. Maukah saudara dipakai Tuhan menampilkan rasa Tuhan itu, agar setiap orang dapat merasakan rasa Tuhan itu, sehingga mereka mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita akan lihat penuaian demi penuaian demi penuaian akan terjadi di kantor saudara, di keluarga saudara, bahkan atas bangsa ini. Mari saudara yang mau boleh angkat tangan. Tuhan, ini kami Tuhan.